Kita masuk ke segmen kedua di session Tech Days tentang Application Lifecycle Management menggunakan Visual Studio. Seperti yang saya janjikan tadi, di sesi ini saya akan mendemonstrasikan fitur-fitur untuk Application Lifecycle Management yang tersedia di Visual Studio. Contohnya fitur yang digunakan oleh arsitek. Nanti rekan-rekan arsitek jika menggunakan Visual Studio ya, dapat melakukan desain menggunakan UML diagram. Kita bisa lihat beberapa template UML diagram yang paling sering dipergunakan di dalam software development available di situ. Misalnya kita membuat kelas diagram, ya. Kita bisa bangun kelas diagram seperti ini, ya. Jadi kita bisa membuat sebuah kelas, kemudian katakanlah nama kelas tersebut adalah person, ya. Kita bisa add attributes-nya seperti halnya first name, ya. Kita bisa add another attribute, last name. Kita bisa add another attribute lagi, email, ya. Kemudian kita bisa membuat sebuah kelas yang merupakan turunan dari kelas tersebut, misalnya kelas employee. Kemudian kita membuat inheritance dari employee ke person. Oke, kita bisa menambahkan atribut si employee, ya, misalnya department. Ya. Kemudian kita bisa create sebagai work item untuk connect ke tim foundation server, dan kita bisa melakukan coding activity terhadap kelas-kelas yang baru kita develop ini. Selain UML diagram, kita juga dapat membuat layering diagram. Saya akan ilustrasikan dengan sebuah project yang sudah saya develop sebelumnya. Jadi saya akan mulai dengan aplikasi Guestbook. Katakanlah kita sedang melakukan development di sebuah project yang sedang berjalan, di mana sudah ada ribuan baris code di situ, dan kita mendapat tugas untuk fix suatu bugs atau add suatu fitur baru, ya. Dan kita belum begitu familiar dengan aplikasi tersebut, dan kita ingin memahami struktur arsitektur dari aplikasi tersebut. Jika kita punya dokumentasi arsitektur diagram, mungkin baik, tapi biasanya tidak synchronize karena tidak integrated dengan tools. Dengan Visual Studio, kita dapat dengan mudah, misalnya kita ingin melihat yang namanya dependency graph by assembly. Jadi kita akan melihat ada assembly, ada DLL apa saja di aplikasi yang sedang kita develop, ya. Seperti ini misalnya, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 assembly. Di assembly DLL guestbook data ini, di dalamnya ada satu namespace guestbook data, di dalamnya ada 3 buah kelas, guestbook data entry, guestbook data context, dan seterusnya. Di kelas ini dia punya member apa saja. Jadi kita bisa melihat dengan details, ya, struktur arsitektur dari aplikasi kita. Selain itu, kita juga dapat melakukan reverse engineering atau melihat visualisasi UML dari code yang sudah kita buat. Misalnya kita punya halaman web seperti ini, ya, yang jika ada satu button diklik, ya, dia akan melakukan sesuatu, dan kita ingin tahu apa sih yang dilakukan button tersebut, baris-baris code-nya kalau divisualisasi secara sequence diagram akan jadi seperti apa. Kita dapat pergi ke method atau function dari button tersebut, ya. Kemudian kita tinggal right click, generate sequence diagram. Let's say kita mau hingga kedalaman 5. Kita klik OK. Visual Studio akan dengan otomatis meng-create sequence diagram, ya. Jadi kita tahu bahwa kelas, ya, default halaman web tadi, ya, dia butuh kelas apa saja dalam melakukan operasi-operasinya, metode apa saja yang dipanggil, dan dari kelas yang mana, lifetime-nya berapa lama, ya. Kita bisa lihat dan visualisasikan, sehingga lebih mudah bagi seorang developer untuk memahami struktur atau flow dari suatu code. Itu fitur-fitur, beberapa fitur yang ada di Visual Studio yang bisa membantu tugas seorang arsitek. Bagi developer, saya akan menunjukkan fitur yang disebut dengan code analysis. Saat baris code kita sudah mencapai ribuan baris,
kita mungkin tidak mudah lagi melakukan aktivitas code review, ya. Jadi kita harus melakukan code review. Kalau kita harus melakukan code review secara manual, tentu akan tidak efisien secara time. Nah, di contoh aplikasi yang saya buat ini, saya punya sebuah user interface dan sebuah business logic. Ya, ini aplikasi sederhana, tic-tac-toe, untuk memberi sampel aja. Di aplikasi ini, ya, saat kita compile seperti yang saya tunjukkan tadi, ya, tidak ada error yang muncul. Ya, build sedang progressing, rebuild all success, kita lihat di error list, tidak ada error sama sekali, dan kita hanya dapat warnings. Artinya sebenarnya code ini tidak ada problems yang menyebabkan code ini tidak bisa jalan. Code ini bisa jalan, di deploy di production, dan banyak programmer merasa bahwa ini cukup. Gitu. Tidak demikian, karena jika, ya, kita lihat ada banyak warning yang muncul di situ, ada 35 warning, kita bisa lihat di sini. Visual Studio mempunyai fitur yang disebut dengan code analysis yang bisa kita enable, ya, di mana Visual Studio selain melakukan kompilasi terhadap aplikasi kita, dia juga melakukan pengecekan terhadap best practice programming di .NET. Misalnya dari sisi performance, ada banyak rules di situ. Jadi dia akan memberitahu kepada kita jika ada isu di code kita yang menimbulkan problem di performance nantinya, atau isu di security, isu maintainability, bahkan hal yang kecil tentang bagaimana kita menamakan variabel juga akan diperiksa oleh Visual Studio. Jadi kalau kita kembali ke error list tadi, meskipun tidak ada error sama sekali, kita punya 35 warning. Saya akan pilih salah satu error yang warning yang ada, misalnya ini, correct the potential overflow in the operation cell number -1 di function board.makeMove, ya. Ada satu warning yang kita akan pergi ke situ untuk melihat lebih detailnya. Kita tinggal klik, kita akan mendapatkan detailnya. Seorang programmer, ya, dapat dengan mudah melihat bahwa ada isu di code ini. Code ini tidak salah, dia bisa running dengan baik di production, tapi seperti yang kita lihat, kita mengakses value dari sebuah array, di mana index array-nya adalah cell number -1. Cell number di sini adalah input dari function makeMove tadi. Nah, sekarang apa yang terjadi? Katakanlah jika input ini, ya, bilangan negatif atau lebih besar dari index array ini, ya, maka sistem akan crash. Sistem akan crash. Dan bayangkan jika itu terjadi sesudah sistem di deploy di production. Misalnya angka ini didapat dari jam server atau dari data hasil migration yang sebelumnya memang tidak ada validasi di depannya. Sementara kalau kita menggunakan Visual Studio, even dari fase development, saat kita running code analysis ini, kita sudah bisa tahu bahwa akan ada potensial problem di baris-baris code ini. Jadi kita dapat memperbaiki code ini supaya lebih aman. Misalnya kita tambahkan pengecekan if terlebih dahulu, ya. If cell number positif dan lebih kecil dari index array-nya, baru kita lakukan operation ini. Jika saya akan compile sekali lagi, tadi ada 35 warning, sekarang tinggal 33. Berarti ada 2 isu yang sudah di-solve. Oke, dengan menambahkan pengecekan seperti ini. Nah, dengan Visual Studio, apalagi jika kita combine dengan Team Foundation Server, jika terdapat warning-warning seperti ini, seorang developer tidak akan dapat melakukan check-in atau memasukkan source code-nya ke source control repository. Itu dari sisi development. Hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah performance profiling. Kita bisa lihat bagaimana kita bisa melakukan performance profiling terhadap aplikasi yang sedang running. Jadi masih aplikasi tic-tac-toe yang sama. Saya akan analisis performance-nya. Ya, saya lakukan CPU sampling misalnya dari tic-tac-toe user interface saya. Saya launching profiling. Nah, aplikasi yang sedang saya develop ini
akan running. Kita bisa lihat. Saya simulasikan aja. Setiap kali saya mengisi text box ini, setiap kali saya klik satu button, ya, Visual Studio akan mencatat. Oke. X won the game, aplikasi ini selesai, saya tutup. Nah, profiling yang dilakukan Visual Studio saat saya melakukan action apapun terhadap aplikasi yang sedang saya develop, itu dicatat untuk bisa ditunjukkan oleh Visual Studio behaviornya seperti apa. Jadi contohnya, saat saya melakukan running aplikasi tadi, ya, Visual Studio akan menunjukkan, ya, bahwa ada satu function yang menjadi hot path, yang artinya performance-nya paling lambat. Jadi kita bisa visit function tersebut untuk kita improve atau kita perbaiki secara performance. Saya masih ada satu segmen lagi, habis itu nanti yang segmen keempat saya ada orang lain yang bantu.